Pernah ngerasa kayak capek banget, stres, mood jelek, padahal nggak sakit apa-apa? Bisa jadi itu tanda-tanda kesehatan mental kamu lagi butuh perhatian, loh. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa klik like, share ke temenmu, dan subscribe ya. Biar kamu nggak ketinggalan tips-tips kece tentang kesehatan mental remaja dari aku. Mengelola stres remaja dalam kurung anti-stress club sekolah emang kadang bisa jadi tempat yang seru banget, tapi juga bisa jadi sumber stres yang luar biasa. Dari tugas yang numpuk, drama pertemanan, ekspektasi orang tua, sampai persiapan ujian yang bikin jantung deg-degan. Wajar kok kalau kita ngerasa stres, itu manusiawi banget. Tapi yang penting, gimana caranya kita ngatur stres itu supaya nggak jadi beban berat buat diri sendiri. Ada 5 cara simple yang bisa banget kamu lakuin buat ngatasi stres di sekolah. Pertama, atur waktu dengan baik. Bikin to-do list harian atau mingguan. Pilih mana tugas yang harus diselesaikan duluan, mana yang bisa nunggu. Kadang stres datang bukan karena tugasnya banyak, tapi karena kita ngerjain semuanya sekaligus tanpa prioritas. Kedua, belajar bilang enggak. Kalau teman ngajak main tapi kamu lagi harus belajar, it's okay kok buat nolak dengan sopan. Kamu harus tahu batasan diri kamu. Ketiga, olahraga ringan. Cukup jalan kaki keliling komplek, stretching 10 menit, atau main bola bareng teman. Olahraga itu ngebantu banget buat kurangin hormon stres kayak kortisol dan nambah hormon bahagia kayak endorfin. Keempat, curhat sama orang yang kamu percaya. Bisa orang tua, kakak, guru, atau sahabat. Kadang cuma dengan cerita aja, beban di hati udah kerasa jauh lebih ringan. Kelima, jaga tidur. Kurang tidur bikin otak susah fokus, badan gampang capek, dan emosi meledak-ledak. Usahain tidur minimal 7 hingga 8 jam sehari, apalagi kalau besok ada ulangan atau tugas penting. Nah, stres ini makin kerasa parah biasanya pas menjelang ujian. Ada beberapa strategi buat ngadepin stres ujian biar kita tetap waras. Yang pertama, belajar jauh-jauh hari, jangan sistem kebut semalam. Belajar mepet ujian cuma bikin panik dan makin stres. Yang kedua, pakai teknik belajar yang efektif. Misalnya metode Pomodoro, belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Atau bikin mind map biar materi lebih gampang diingat. Yang ketiga, hindari banding-bandingin diri sama teman. Setiap orang punya gaya belajar dan kecepatan masing-masing. Fokus aja sama progres diri sendiri. Yang keempat, jaga pola makan. Makan sehat sebelum ujian itu penting banget buat jaga energi dan konsentrasi. Yang kelima, latihan pernapasan sebelum ujian. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Tahan sebentar, terus buang lewat mulut. Ulangi beberapa kali. Ini sederhana, tapi manjur banget buat nenangin diri. Selain itu, ada teknik relaksasi simple yang bisa kamu lakukan kapan aja, bahkan saat lagi nunggu giliran presentasi. Misalnya, pernapasan dalam, tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang napas 4 detik, tahan lagi 4 detik. Ulangi. Relaksasi otot progresif, tegangkan otot-otot tubuh dari kepala sampai kaki, tahan sebentar lalu lepasin perlahan. Visualisasi positif, tutup mata dan bayangin tempat yang bikin kamu nyaman, kayak pantai, taman, atau kamar sendiri. Teknik-teknik ini gampang banget dan bisa langsung bikin pikiran lebih tenang. Kalau stres dibiarkan terlalu lama, kita bisa mengalami yang namanya burnout. Burnout itu kayak rasa capek yang bukan cuma di badan, tapi juga di pikiran dan hati. Ciri-cirinya kayak ngerasa lelah terus-terusan walaupun udah tidur. Nggak semangat ngelakuin hal-hal yang biasanya kamu suka. Ngerasa sinis atau cuek sama tugas dan tanggung jawab. Susah konsentrasi. Kalau udah mulai ngerasa kayak gitu, itu tanda kamu butuh break. Cara mencegah burnout itu sebenarnya simple, jaga keseimbangan hidup. Belajar iya, tapi jangan lupa main, istirahat, ngobrol, nonton film, ngelakuin hobi. Nah, ini yang sering dilupain, me time. Me time itu penting banget, apalagi buat remaja yang hari-harinya penuh tekanan dari banyak arah. Waktu sendiri itu bukan berarti kamu kesepian atau antisosial. Justru dengan me time, kamu kasih diri kamu kesempatan buat recharge energi, mengenal diri sendiri lebih dalam, dan memproses semua perasaan yang kamu alami. Me time itu bisa sesimpel, dengerin musik sambil rebahan. Jalan-jalan sendirian ke taman. Nulis jurnal atau diary. Gambar atau main alat musik. Meditasi ringan. Apapun bentuknya, yang penting selama me time, kamu benar-benar fokus buat diri sendiri, tanpa merasa harus produktif atau memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi intinya guys, stres itu wajar, tapi jangan biarkan stres menguasai hidup kita.
Dengan mengenali tanda-tandanya, menerapkan cara-cara simpel, dan ngasih waktu buat diri sendiri, kita bisa jadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia.